Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita lanjutkan kajian kita masih membahas qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran, dan kita masih memasuki tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Malam ini kita akan mengisahkan satu nabi yang sangat dicintai oleh Bani Israel, padahal biasanya setiap nabi yang dikirim kepada Bani Israel selalu didustakan, bahkan tak jarang disakiti dan dibunuh. Seperti contoh saja, Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam dibunuh, Nabi Allah Zakaria juga dibunuh, bahkan Isa kalau tidak diangkat ke langit oleh Allah pun boleh jadi dibunuh. Artinya tidak ada yang merasa aman dari makarnya Bani Israel terhadap para nabinya. Padahal semua nabi diutus itu membawa rahmat. Sama dengan Rasul kita juga, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat dari Allah untuk alam semesta. Tetapi nabi-nabi yang diutus bawa rahmat itu semua terancam dengan Bani Israel, kecuali nabi yang kita akan kisahkan ini, karena seluruh Bani Israel sepakat mencintainya. Siapa nabi ini? Nabi ini dikenal dengan David, atau dalam bahasa Arab Dawud alaihi salatu wassalam, satu-satunya nabi yang sangat dicintai Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu kisah Nabi Daud tidak lepas daripada kisah peperangan antara Raja Talut dan Jalut. Karena munculnya Daud itu dalam kisah ini. Baik, kita akan ringkas-ringkasnya tentang kisah Nabi Allah Daud. Mudah-mudahan cukup waktunya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 246 dan seterusnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah wafatnya Musa? Idh qalu li nabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika mereka berkata kepada nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami supaya kami bisa berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka kemudian meminta kepada nabinya, dan siapa nabi ini? Ada yang mengatakan bahwa nabi yang dimaksud di sini adalah Nabi Yusha ibn Nun. Ada juga yang mengatakan bahwa nabi ini adalah Nabi Syamun. Tapi pendapat jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa nabi ini adalah Nabi Samuel. Jadi Nabi Samuel ini didatangi oleh Bani Israel Karena waktu itu kita tahu bahwa kondisi Bani Israel ini memang terpuruk.
ditindas, terusir dari negeri mereka Palestina, anak-anak mereka, istri-istri mereka ditawan, sehingga kemudian mereka mengalami kehinaan yang luar biasa. Mereka ingin merebut kembali Palestina dan ingin membebaskan anak dan istri mereka. Makanya kemudian mereka datang kepada Nabi Samuel dan mengatakan, ib'ats lana malikan, tolonglah utus untuk kami itu seorang raja, biar dia memimpin perang dan kita rebut lagi Palestina. Tetapi Nabi Samuel ini enggak yakin. Makanya kemudian Nabi Samuel ini mengatakan, hal asaitu in kutiba alaikumul qitala alla tuqatilu. Kata Nabi ini mengatakan, jangan-jangan jika sudah diwajibkan atas kalian berperang, kalian pula tak mau perang. Gak yakin nabinya ini. Kenapa kemudian Nabi Samuel mengatakan seperti itu? Karena mengingatkan tentang kakek buyut mereka. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika mereka sudah dijanjikan kemenangan akan mampu merebut Baitul Maqdis, ketika diajak perang tak mau perang. Bahkan mengejek Nabi Musa dan mengatakan, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, kalau engkau ingin perang, perang sana sendiri. Ajak Tuhanmu berdua, kami nonton di sini, katanya. Jadi Nabi Samuel mengingatkan, nanti kau diwajibkan perang, kalian tak mau perang, katanya. Tapi dengan yakinnya mereka menjawab, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana kami tidak mau perang sementara kami sudah terusir dari rumah-rumah kami, keluarga-keluarga kami tertawan? Apa alasan kami menolak perang, katanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa memang selama itu Bani Israel adalah umat pengecut. Makanya Allah mengatakan, falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Ketika betul-betul perang itu diwajibkan kepada mereka, rupanya sebagian besar berpaling kecuali sedikit dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang zalim. Lihat, dari sepanjang zaman orang-orang Yahudi itu adalah umat pengecut. Mereka tidak akan berani perang sampai hari ini. Lihat umat Islam di Palestina itu, anak-anak kecil, mereka dihadapkan dengan moncong-moncong senjata, tidak takut mereka. Tetap aja mereka melempari dengan ketepel, dengan batu. Itu anak-anak kecil tuh. Ya, karena memang umat Islam itu jiwanya pemberani sejak zaman Nabi SAW. Tapi orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel memang sejak dulu mereka para pengecut. Mereka tidak mau berperang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah rinci, wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Baik, kata Nabi mereka Samuel ini, Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kepada kalian seorang raja. Raja ini namanya Talut. Kalian harus mengikuti raja ini. Ketika mereka mendengar nama Talut, mereka langsung tidak mau mengakui Talut raja mereka. Padahal dari awal mereka datang kepada Samuel, tolong pilihkan untuk kami raja. Sudah dipilih raja, tak mau. Coba bayangkan ya. Alasan mereka apa? Mereka mengatakan, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka mengatakan kepada Nabi Samuel ini, bagaimana mungkin Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripada si Talut itu. Alasannya dia tidak diberikan kekayaan yang banyak dan dia bukan keturunan seorang raja. Karena kebiasaan Bani Israel,
kalau menjadi raja itu harus keturunan Yahuda. Yahuda putra Yakub. Kalau bukan keturunan Yahuda, tidak pantas jadi raja. Tapi kalau Nabi harus keturunan Lawah atau Lawi, putra Yakub. Masalahnya Talut ini bukan keturunan Lawi, juga bukan keturunan Yahuda, tapi dia keturunan Binyamin. Binyamin itu saudara kandung Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf dengan Binyamin itu satu ibu, tapi yang lainnya beda ibu satu bapak. Dan tidak ada sejarahnya turunan Binyamin putra Yakub itu jadi raja. Baru kali ini nih kok bisa turunan yang bukan turunan raja dan jadi raja gitu ya. Ditambah-tambah dia orang miskin, bukan keturunan mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan lewat lisan nabinya, qala innallaha astafahu alaikum. Kata Nabi Samuel, yang milih Talut jadi raja lo bukan saya, tapi Allah. Ya kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah milih dia, selesai sebenarnya. Lain kalau saya yang milih katanya. Kalau saya yang milih bisa menang, bisa kalah. Tetapi yang milihkan Talut jadi raja kalian itu Allah loh. Sebenarnya keutamaan satu ini saja sudah cukup kalau Talut itu pantas jadi raja. Kenapa? Karena Allah yang pilih dia. Selesai. Ditambah-tambah Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Ditambah-tambah Talut itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara pengetahuan dan secara fisik. Sementara seorang penguasa itu memang harus memiliki pengetahuan dan memiliki fisik yang kuat. Artinya sudah layak tuh, dia orang cerdas, kemudian fisiknya juga kuat. Adapun soal harta itu bisa dicari, tetapi pengetahuan dan fisik ini tidak bisa dicari. Ditambah-tambah memang Allah yang pilih dia kan itu. Kurang apa dengan Talut ini? Kemudian Allah katakan, wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kerajaannya, dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Akhirnya kemudian mereka ingin minta keyakinan kalau Talut itu pantas jadi raja mereka. Ya. Dengan cara apa? Mereka mengatakan, wahai Samuel, apakah hanya sekedar dia orang cerdas kemudian punya fisik, kemudian dia layak menjadi pemimpin kami katanya? Maka Raja Samuel mengatakan, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan Nabi mereka Samuel berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya tanda kerajaannya adalah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan dan sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran bagi kalian jika kalian beriman. Jadi kemudian Nabi Samuel berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tabut itu diberikan kepada Talut. Apa tabut itu? Tabut itu kotak. Ada yang mengatakan kotak ini adalah kotak yang dulu ketika Nabi Musa bayi diletakkan di kotak itu. Ya, jadi ketika ibunya Musa, keluarga Imran, hamil, di saat itu kan terjadi pembunuhan. Anak-anak Bani Israel dibantai oleh Firaun. Sehingga untuk menyembunyikan bayi itu, maka kemudian dibuatlah kotak. Lah kotak itu disebut tabut tuh. Ya. Lah ketika kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal, maka di kotak itulah disimpan ada Tauratnya,
ada tongkatnya Nabi Musa, ada peninggalan-peninggalan Nabi Harun, entah bajunya, entah rambutnya, entah apanya lah, pokoknya peninggalan Musa dan Harun. Bani Israel punya keyakinan kalau perang membawa tabut pasti menang. Sementara ketika kemudian mereka Bani Israel itu dihancurkan di Palestina itu oleh musuhnya, ketika itu kan tabut dicuri oleh Jalut dan disimpan, tidak ada yang tahu di mana. Akhirnya kemudian ketika Tolut diangkat jadi raja oleh Samuel, kemudian Allah utus malaikat Jibril mencuri kotak itu dari Jalut, kemudian dibawa terbang malaikat. Lah ketika malaikat membawa tabut itu, Bani Israel melihat, ya, kan malaikat tidak bisa dilihat, jadi kotak itu yang ngapung di atas, ya. Tiba-tiba kemudian kotak itu turun persis di depan Tolut. Dari situlah yakin bahwa Tolut itu raja mereka, karena sudah ada tanda-tandanya di mana tabut itulah membawa ketenangan dan keyakinan bahwa perang akan dimenangkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma fasala Talut bil junud." Maka tatkala kemudian Talut membawa bala tentaranya. Fasala itu artinya meninggalkan daerahnya, sudah keluar dari daerahnya dan menuju pasukan Jalut mau perang, ya. Tetapi Talut tentu tidak sembarangan memilih pasukan. Jadi kelebihan Talut itu, satu, memang dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dilebihkan pengetahuannya. Yang ketiga, dilebihkan fisiknya. Yang keempat, dia tidak sembarang memilih pasukan. Dia pengen pasukan yang ikut sama dia itu betul-betul pasukan yang ikhlas, memang ingin berjihad. Makanya kemudian Allah mengatakan, falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu qalu la taqatana al-yawma bijalut wa junudihi. Maka ketika Talut membawa bala tentara mereka keluar dari negerinya, dia berkata, menguji pasukannya nih, Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Masalahnya mereka kan berjalan jauh, ikhwan. Dari negeri mereka ke negeri Jalut itu jauh sekali, harus melewati padang pasir, gurun sahaya, kemudian bukit terjal macam-macam, sehingga mereka kehausan. Kata Talut, sebentar lagi kalian akan melewati sungai. Ada yang mengatakan namanya Syariah. Jadi sungai ini disebut sungai Syariah. Kalian akan melewati sungai Syariah. Kemudian kata Talut, maka ketika kemudian kalian sampai di sungai itu, barang siapa minum airnya dan dia terlampau banyak minum dari air itu, maka dia bukan pasukanku, balik lagi ke daerah kalian, jangan ikut perang bersamaku, katanya. Jadi mengancam, jangan ada yang minum. Siapa yang minum, jangan ikut perang. Akhirnya Talut kasihan, enggak apa-apa, kecuali hanya satu tegukan saja, hanya satu tangan gini, cidukan tangan, enggak boleh begini, hanya begini saja, hanya satu tangan saja. Kalau dua kan banyak nih airnya. Jadi satu kurva begini aja. Nah, udah itu saja ujiannya, ya kan? Makanya Allah mengatakan di sini, maka barang siapa yang minum airnya, dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku. Awalnya Talut keras, tidak boleh minum. Siapa yang minum pulang, siapa yang enggak minum ikut, katanya. Lama-lama kasihan, katanya. Kecuali, dia kasihan, kecuali menciduk dengan seciduk tangan saja, satu tangan saja. Nah, itu boleh, katanya. Ada yang mengatakan bahwa sebagian ahli tafsir mengatakan,
Sebab sungai itu semakin diminum semakin haus. Kan itu ujian. Jadi semakin banyak minum justru semakin banyak hausnya. Tapi kalau seteguk saja maka justru hilang hausnya gitu. Jadi diuji di sini. Ya. Tetapi justru kebanyakan mereka meminum banyak kecuali sedikit dari mereka. Ada yang mengatakan bahwa sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya, bahwa jumlah pasukan itu yang dibawa oleh Talut itu tidak sedikit awalnya. Ada yang mengatakan kanal jaishu thamanina alfan, awalnya 80.000 pasukan. Itu awalnya. Jadi Talut membawa 80.000 pasukan. Tiba-tiba kemudian yang minum fasyariba minhu sittatun wa sab'una alfan. Yang minum banyak 600 sittatu wa sab'una alfan. Apa namanya afan? Sekitar dari 8.000 itu 80.000 menjadi yang minum 76.000 yang minum. Jadi sisanya berapa tuh? 80 dikurangi 70.000, 76.000, jadi 4.000 sisanya ya. Dari 80.000 sisanya jadi 4.000, bayangkan coba kan. Akhirnya yang 76 ini harus pulang. Tereliminasi, pulang. Nah, kalian enggak berhak jadi pasukan. Lah ketika sisa 4.000 ini, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Talut dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, yang sisa 4.000 itu menyeberangi sungai itu, kemudian mereka melihat pasukan Jalut yang kuat, besar-besar, jumlahnya banyak, gitu kan. Mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan tentaranya. Akhirnya pulang yang 4.000 itu. Sisanya tinggal, ada yang mengatakan 314 orang. Jadi berkurang itu, bayangkan dari 80.000 pulang 76, sisanya 314. Itulah pasukan intinya Talut itu. Di antaranya di situ Nabi Daud. Di antara 314 orang itulah Daud di situ. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Bara ibn Azib radhiyallahu an, ketika dia mengatakan, kunna natahaddas an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina kanu yauma badrin 300 wa bid'ata asyara ala iddati ashabi Talut alladzina jazu ma'ahu nahra wa ma jazahu ma'ahu illa mu'min. Katanya Bara bin Azib radhiyallahu mengatakan, kami dulu berbincang-bincang soal jumlah tentara Badar yang ikut di perang Badar itu. Rupanya jumlah tentara Badar itu sama jumlahnya dengan tentara Talut. Berapa? 314 kurang lebih. Ya. Maka tentara perang Badar itu sama dengan tentara Talut, tinggal sedikit. Itulah tentara intinya. Dari 80.000. Bayangkan saja, semua tumbang. Akhirnya kemudian Allah katakan, walamma barazu li Jalut wa junudi. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka pun berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah-langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir itu. Dan ini penting, bahwa dalam segala hal pun, kalau memang kita menghadapi sebuah kesulitan, maka berdoa kepada Allah. Sama Rasul pun dalam perang Badar, malamnya berdoa kepada Allah. Bayangkan, tentara orang-orang musyrik 1.000 lebih, tentara Rasul 300 lebih. Wajar Rasul berdoa, khawatir kalau kalah, karena belum pernah perang masalahnya.
Sementara tujuan mereka pun bukan untuk perang Badar, mereka hanya untuk mengambil dagangannya Abi Sufyan. Tahu-tahu terjadi perang, sehingga ketakutanlah Nabi SAW manusiawi. Makanya Rasul mengatakan di malam hari keesokannya terjadi perang Badar, dia mengatakan, Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan pasukan yang sedikit ini, kau tidak akan ada yang menyembah lagi. Tolonglah menangkan besok, katanya. Maka di sini juga sama. Tentara Talut juga meminta kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkan langkah kami, tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Sayang doa ini dipakai oleh orang demo. Saya pernah mendengar, lihat orang demo lagi dorong-dorongan sama polisi itu, polisi pakai pagar betis tuh. Nah, pakai ya. Apa kata pendemo? Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana. Subhanallah. Doa ini bukan untuk doa demo. Ya Allah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Akhirnya kemudian perang sistem dulu itu bukan perang kayak sekarang, ya kan? Sekarang ini orangnya tak ada, tahu-tahu meledak saja kan itu ya. Kadang pakai drone, kadang tinggal pakai komputer aja dia ledakan. Orang dulu kan hadap-hadapan, pedang lawan pedang, tombak lawan tombak, kan itu hadap-hadapan. Dan sebelum perang biasanya ada namanya sistem mubarozah. Mubarozah itu adu tanding. Sebelum perang maka mereka mengadakan adu tanding dulu. Mana jagoanmu, ini jagoanku. Jadi sesama jagoan suruh tengkar dulu, suruh gulat dulu siapa yang mati siapa yang hidup, ya. Akhirnya kemudian dari pasukan Jalut sendiri yang maju. Jalut sendiri yang maju. Siapa yang bisa mengalahkanku? Akhirnya melihat Jalut yang memang sudah terkenal bengisnya, besarnya, dan tentara tidak pernah terkalahkan. Ya kecut semualah tentara Talut ini. Sampai akhirnya nggak ada yang berani maju. Kemudian Talut ketika itu menjanjikan, siapa yang membunuh Jalut, kunikahkan dia dengan putriku, katanya. Nggak ada yang maju juga. Ya percuma saja, nanti mati saja dinikah. Dan itu. Akhirnya ditambah lagi hadiahnya. Siapa yang membunuh Jalut, bukan hanya kunikahkan dengan putriku, kalau aku mati ku berikan kekuasaanku kepada dia, kuwariskan kekuasaanku kepada dia. Hendak ada juga yang maju. Tahu konsekuensinya, nggak akan bisa mengalahkan Jalut. Rupanya dari yang paling muda itu dalam pasukan adalah namanya anak muda, namanya Dawud. Itu paling muda sekali. Nabi Dawud ini terbiasa menjadi penggembala kambing. Makanya Rasul mengatakan, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali mereka pernah menggembala kambing. Jadi Dawud itu dari kecil-kecil sudah jadi penggembala kambing. Dan selalu datang serigala hendak memangsa kambingnya. Makanya di tangan Dawud itu selalu bawa ketepel. Dan Allah Subhanahu wa taala lebihkan Daud ini, kalau dia ngetepel serigala jarang lolos, mesti mati kena ketepelnya. Nah, mesti kena kepala mati. Ya, itulah kelebihan Nabi Daud, punya tenaga bisa ngetepel dia, lempar dengan batu dan selalu tepat sasaran. Akhirnya Daud maju. Senjatanya apa? Ketepel. Dengan batu kecil-kecil di tangan itu, ya. Lah dengan ketepel itulah ketika Daud berani maju, itu. Kemudian dia pakai ketepel, langsung diambil ketepelnya, langsung disasar kepalanya, kena sininya jidat, mati Jalut. Ya, bayangkan. Bertakbirlah kaum muslimin ikhwan. Subhanallah. Ya. Lah dalam sebuah athar disebutkan bahwa Jalut ini pernah sesumber, kalau siapapun yang bisa mengalahkan dia, maka aku akan berikan kekuasaanku kepada siapapun yang bisa membunuhku, katanya. Lah karena Daud yang membunuhnya, secara otomatis kekuasaan Jalut jatuh ke Daud, kan begitu. Akhirnya kemudian ketika Jalut tumbang, pasukan langsung siut, langsung diserbu, menanglah pasukan Talut. Itulah secara singkat. Dari sinilah maka akhirnya Nabi Daud mewarisi kekuasaan Talut. Jadilah dia raja. Ya. Saya katakan dari awal, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kelebihan Nabi Daud ini
Dia berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Kalau nabi-nabi yang lainnya, nabi-nabi saja, raja-raja saja gitu ya. Tidak mungkin nabi jadi raja, raja pula jadi nabi. Tidak ada ceritanya di zaman Bani Israel itu. Kalau raja ya raja saja, itu turunan Yahuda. Kalau nabi, nabi saja, itu turunan Lawi. Tapi Daud ini menggabungkan dua kelebihan ini. Dia raja plus nabi, satu-satunya dari Bani Israel yang menjadi raja kemudian nabi, Daud. Wajarlah Bani Israel tidak ada yang berselisih. Tak ada lagi Bani Israel yang sewot dengan nabinya. Justru satu Bani Israel, satu kalimat. Makanya satu-satunya raja yang dicintai dan nabi yang dicintai Bani Israel hanyalah Daud alaihi salatu wassalam, karena dialah yang mengumpulkan Bani Israel menjadi satu kalimat. Yang biasanya mereka suka mengganggu para nabi, mendustakan para nabi, membunuh para nabi, ini enggak lagi. Semua mencintai Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Allah menyebut kalimat Daud dalam Al-Quran itu sebanyak 16 kali. Sebutkan dalam Al-Baqarah 251, An-Nisa 163, Al-Maidah 78, Al-An'am 84, Al-Isra 55, Al-Anbiya 78, Al-Anbiya 79, An-Naml 15, An-Naml 16, As-Saba 10, As-Saba 13, Shad 17, Shad 22, kemudian Shad 24, Shad 26 dan Shad 30. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali Daud alaihi salatu wassalam. Baik, kita mulai kisahnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam resmi menjadi penguasa Bani Israel, dan dia juga menjadi raja yang luar biasa bagi Bani Israel. Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah kitab langit, namanya Zabur. Kitab langit itu kan dimulai dari Taurat diturunkan kepada Musa, kemudian Zabur kepada Daud, kemudian Injil kepada Isa, dan Al-Quran kepada Nabi SAW. Lah kelebihan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, di antara mukjizatnya adalah dia memiliki suara indah dalam membaca Zabur. Bahkan dikisahkan dalam kisah Israiliyat itu dia memiliki 70 suara. Jadi kalau dia membaca dengan satu suara kemudian berpindah ke suara kedua, maka suara kedua itu lebih indah dibandingkan suara pertama. Kemudian kalau dari suara kedua dia hendak mengganti dengan suara ketiga, maka suara ketiga lebih indah dibandingkan suara kedua, dan begitu seterusnya. Ya, jadi makin indah, makin indah, makin indah lagi. Saking indahnya. Apabila kemudian Daud ini di pagi hari dia membaca Zabur, kemudian di sore hari dia baca lagi Zabur lagi, saking indahnya mengalahkan suara burung. Jadi burung-burung itu sangat cemburu dengan suaranya Daud kalau membaca Zabur itu. Jadi dari mana-mana datang burung itu. Jadi kalau seandainya Daud ini membaca Zabur, maka burung itu akan berhenti dia. Ya, berhenti dia di atas begini-gini ya. Kemudian dia ikut bersiul. Jadi kalau Daud membaca Zabur, ikut bersiul dia. Akhirnya memanggil burung yang lain, burung yang banyak burung di atas itu. Saking khusyuknya burung itu bersiul dengan bertasbih dan mengikuti langgamnya Zabur yang dibaca Daud, sampai lupa makan, kelaparan, jatuh mati. Saya bayangkan tu, ya. Saking khusyuknya tu. Jadi sampai burung-burung datang dari mana-mana tu kan. Saking khusyuknya burung aja bisa sampai jatuh mati tu karena kehusyukannya. Ya, karena lupa makan mungkin ya, akhirnya kena lambungnya tu burung. Kemudian jatuh kan gitu. Ya wajar lah kan. Orang kalau sudah khusyuk ikhwan, tidak akan terasa. Contoh Bilal. Bilal itu dia diikat di batu besar, kemudian dipanggang di terik matahari, kemudian dicambuk sesuka hati. Kalau tidak capek akan terus berhenti. Jadi berhentinya itu karena kecapean yang nyambuknya itu. Sehingga ketika Bilal hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad, jadi tanya Bilal ini, ya Bilal, kenapa kok sanggup dengan siksaan yang sedemikian rupa, padahal banyak yang tumbang di antara kami? Kenapa kok sanggup?
Kok bisa kamu tahan dengan siksaan orang-orang itu? Lihat jawaban Bilal. Dia mengatakan, qarantu mararatal adza bihalawatil iman, katanya. Karena aku ketika cambukan itu mengenai badanku, dia bilang, maka aku setarakan antara panasnya azab dengan manisnya iman, dan manisnya iman mengalahkan peritnya azab, katanya. Kan itu. Jadi aku enggak terasa, katanya. Karena manisnya iman itu mengalahkan siksaan. Jadi walaupun dicambuk sedemikian rupa, dia enggak peduli itu. Dia hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad, katanya. Sama dengan anak kecil, ya. Coba anak-anak tuh usia 3 tahun yang sudah kecanduan handphone itu, ya kan, kasih tengok itu yang 2 botak itu, ya, tengok. Wah, kalau sama emaknya nangis dia. Asal jangan ada iklannya aja, tengok. Khusyuk dia, nggak peduli emaknya nggak ada, nggak peduli, yang penting itu ada, katanya kan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, seperti itulah kemudian Nabi Allah Daud itu diberikan suara yang luar biasa. Sampai suatu ketika Nabi SAW malam-malam itu keluar, biasalah belusukan, ya. Jadi belusukan juga termasuk kebiasaan Nabi. Tapi di malam hari Rasul belusukan itu. Jadi dia melihat-lihat kota Madinah, melihat-lihat rumah-rumah para sahabat. Kebiasaan mereka kan biasa, kalau di rumah-rumah itu keluar orang-orang yang mengaji Quran. Zaman dulu seperti, jangankan di zaman Nabi, di zaman kita kecil-kecil, kalau di kampung saja kan, masihlah kita dengar ada orang ngaji dalam rumah itu. Masih belum ada TV, ya kan. Setelah ada TV lain pula yang keluar. Ya, sebelum ada TV kan yang dikeluar tuh mesti ngaji tuh di kampung-kampung itu. Apalagi di zaman Nabi. Ya, hampir setiap rumah di malam hari itu keluar suara Al-Quran. Tetapi Nabi SAW suatu malam dia takjub dengan salah satu rumah karena bacaan Qurannya indah. Berhenti dia. Saking indahnya bacaan sahabat yang membaca Quran itu, sampai saking Nabi SAW takjub, tidak terasa berdirinya Rasul di samping rumah sahabat ini sampai mendekati waktu subuh. Ketika ingat sudah dekat waktu subuh, bergegas Rasulullah SAW pulang. Kemudian setelah salat subuh, dia panggil sahabat yang semalam dia dengar bacaannya. Rupanya siapa? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dipanggil Abu Musa, ya Aba Musa, maaf semalam aku berdiri di samping rumahmu. Engkau membaca Al-Quran, subhanallah, sangat indah sekali. Apa kata Rasulullah? La sautuka kamizmar min mazamiri ali Dawud, katanya. Wahai Aba Musa, suaramu seperti suara Nabi Daud ketika membaca Zabur, katanya Nabi. Kenapa Nabi SAW mensejajarkan suara Abi Musa al-Ash'ari dengan suara Nabi Daud, menunjukkan bahwa indahnya suara Daud. Maka Nabi SAW ingin membandingkan suara Nabi Musa dengan suara Nabi Daud, menunjukkan bahwa Daud itu memiliki suara indah, ya. Makanya dia ngomong sama Abi Musa seperti itu. Ya wajar saja, karena Abi Musa itu berasal dari kabilah apa? Ash'ariyun. Ash'ariyun ini kabilah dari Yaman. Nabi SAW paling hafal di mana kabilah Ash'ariyun itu ketika perang. Jadi umpamanya setelah perang istirahat, kan biasanya Rasul bawa pasukan itu kan bukan satu kabilah, banyak kabilah, bisa 20-30 kabilah yang bergabung dalam perang itu. Tapi Nabi SAW paling hafal malam-malam gelap-gelap itu di mana kabilah Ash'ariyun istirahat, padahal gelap-gelap tuh. Kata Nabi SAW, wallahi inni la'alamu maudi al-ash'ariyina indal jais. Demi Allah, aku tahu di mana letaknya kabilah Ash'ariyun di tengah-tengah pasukan. Kenapa Rasul sampai ngomong begitu? Karena kebiasaan sahabat dari kabilah Ash'ariyun itu, kalau malam mereka qiyamul lail dan mereka memiliki suara khas ketika membaca Quran, ya, keindahan ketika membaca Quran. Makanya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an itu memiliki suara indah yang dimiliki oleh kaumnya. Maka Rasul mengatakan, ya Aba Musa, suaramu persis seperti suara Daud ketika melanggamkan Zabur, katanya. Indah sekali. Makanya disayangkan terkadang ada kaum muslimin yang suaranya indah,
enak didengar, bukannya untuk ngaji, malah kemudian lari pula ke nyanyi. Coba kan, tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Anda diberikan suara indah, suara bagus, bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Gunakan nikmat itu di jalan Allah. Coba kalau seandainya artis-artis, para penyanyi itu yang suaranya bagus-bagus itu, ya, kemudian dialihkan ke baca Quran, kan enak kan itu ya. Ini tidak begitu ya. Karena bagaimanapun namanya musik dengan Al-Quran itu tidak bisa ketemu. Satu di timur, satu di barat. Orang kalau suka musik, dia benci ngaji. Kalau orang suka ngaji, dia benci musik. Memang begitu. Ya, karena orang-orang jahiliyah itu ketika mereka mau menghentikan dakwah Nabi SAW dengan cara apa? Menyewa biduan wanita, supaya biduan-biduan ini kemudian menyanyi sehingga melalaikan orang dari Al-Quran. Itu di zaman Nabi itu, orang-orang jahiliyah itu. Makanya kalau seandainya pemilik suara yang indah itu digunakan untuk membaca Al-Quran, Al-Quran ini sudah indah, maka lebih indah lagi kalau punya suaranya yang bagus. Ya, lebih indah lagi. Coba, sudah indah diindahkan lagi dengan suara, kan mantap itu. Banyak ke orang-orang barat itu yang masuk Islam, dia tidak tahu isi Quran, tapi hanya mendengar orang yang melantunkan Al-Quran sampai kemudian tahap ceritanya, tiba-tiba nangis, tiba-tiba masuk Islam tuh. Hanya dengar bacaan. Ya, karena bacaan Quran itu hidayah, walaupun tidak paham maknanya. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa Nabi Daud diberikan keindahan suara yang luar biasa. Selain diturunkan kitab Zabur. Tapi ingat, kitab Zabur bukan kitab pegangan hukum, bukan. Tetap Nabi Daud alaihi salatu wasalam kalau berhukum, sedang menghukumi manusia, tetap berpegang kepada Taurat. Jadi hukumnya tetap mengacu kepada Taurat. Karena Zabur ini bukan kitab ahkam, bukan kitab hukum, tidak ada hukum-hukumnya. Kitab Zabur itu isinya tentang raqaiq, nasihat-nasihat untuk melembutkan hati, untuk membuat orang menangis. Ya, hanya nasihat-nasihat saja. Ya, dia tidak ada hukum-hukum. Kalau dalam Quran itu mungkin sholat, zakat, puasa, tidak ada. Ya, hanya nasihat-nasihat saja kitab Zabur. Makanya tipis dia, tidak seperti kitab Taurat ataupun Injil gitu ya, yang dijelaskan hukum-hukumnya. Makanya Daud pun tetap masih berhukum dengan hukum Taurat. Ya, hukumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lah ketika kemudian di antara mukjizatnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam tadi, dia bisa menundukkan burung-burung dengan bacaan Zaburnya. Bahkan bukan hanya burung-burung saja. Dijelaskan bahwa ketika burung-burung itu mereka bertasbih bersama Daud, rupanya gunung-gunung pun merasa cemburu. Jadi gunung-gunung itu merasa cemburu, sehingga kemudian gunung-gunung itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kata gunung itu, burung-burung itu mereka enak sekali bisa bertasbih dengan Nabi Daud. Izinkan kami juga ikut bertasbih bersama Daud, katanya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan gunung-gunung itu ikut bertasbih bersama Daud. Kalau suara burung masih enak lah, ciut-ciut kan itu. Ya, kalau suara gunung kayak apa? Gedang-gedung. Suara gunung kan beda dengan suara burung kan. Ketika diizinkan suara gunung, ya badak-baduk lah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan juga burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Akhirnya gunung diizinkan. Akhirnya gunung pun bertasbih. Wa in min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Segala sesuatu itu bertasbih, jangan salah. Semua bertasbih. Nih, botol ini bertasbih juga, pintu jendela semua bertasbih. Tidak ada yang diciptakan Allah kecuali bertasbih. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika burung-burung kemudian sial-siul ngikutin langgamnya Daud ketika membaca Zabur, gunung pula ikut-ikut gitu kan. Dalam kisah Israiliyat, ini bukan tidak ada di Quran, di dalam hadis, ini kisah Israiliyat. Jadi Daud itu akhirnya bising. Gimana gak bising? Lagi baca Zabur asih burung ciut kan gitu. Belum lagi beledak-beleduk gunung kan gitu ya. Bising lah akhirnya. Jadi Daud kemudian mengadu kepada Allah, ya Rabb, ini kalau suara burung mendominasi suaraku, belum lagi suara gunung, mungkinkah engkau akan mendengar suaraku, katanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus malaikat, kemudian membawa Daud ke dasar sumur yang dalam sekali itu, dasar bumi. Sampai di dasar bumi, malaikat ini mengambil batu, kemudian dibelah jadi dua. Rupanya di dalam belahan batu itu ada ulat. Kemudian kata malaikat ini kepada Daud, wahai Daud, dekatkan telingamu kepada ulat ini. Akhirnya didekatkan telinganya, terdengarlah ulat ini bertasbih. Kata malaikat mengatakan, ya Daud, ini ulat ada di dasar bumi, dia bertasbih, Allah mendengarnya. Engkau berada di atas bumi, sekalipun burung gunung ikut bertasbih, tetap Allah mendengarnya, katanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Daud juga dikenal dengan ibadahnya, ikhwan. Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam itu sangat dikenal dengan ibadahnya. Karena memang Nabi Daud sendiri adalah dilebihkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan puasa dan qiyamul lailnya. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbas siyam ila Allah siyamu Daud, wa ahabbas salati ila Allah salatu Daud. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul bersabda, salat yang paling dicintai Allah adalah salatnya Nabi Daud, dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Nabi Daud. Ia tidur separuh malam, kemudian salat di sepertiganya, dan tidur lagi di seperenamnya. Ia puasa sehari serta berbuka sehari. Kemudian juga dikuatkan dalam riwayat yang lain, afdalus siyam siyami Daud wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa yang paling utama adalah puasa Daud, beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Jadi sepanjang hari Daud itu tidak lepas daripada siam, tidak lepas daripada qiyam. Siyaman saim wa qaim, sawaman qawaman. Luar biasa. Ya, jadi kerjaannya Nabi Daud secara ibadah ya, kalau pagi baca Zabur, sore baca Zabur, belum lagi dia puasa, belum lagi dia qiyamul lail, pokoknya hari-harinya hanya ibadah dan ibadah. Itulah Nabi Daud. Ya. Tetapi yang luar biasa lagi, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun demikian Nabi Daud alaihi salatu wassalam tetap bekerja. Itu yang hebatnya dari Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dia walaupun dia raja yang kaya, gimana tidak kaya? Bani Israel suka dengan dia, orang nomor satu di kerajaannya, tapi dia tidak mengambil kekayaan untuk menghidupi keluarganya dari kerajaannya, tidak ya, tetap dia bekerja. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi SAW, ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min amali yadi, wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadi. Kata Rasul SAW, tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari memakan hasil usaha tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud memakan makanan dari usahanya sendiri. Jadi dia bekerja. Makanya kata para ulama, orang yang
membeli sesuatu, nasi ataupun makanan, kemudian dimakan oleh kita dan keluarga kita, dan itu hasil jerih payah keringat kita, maka itu lebih menyehatkan badan, lebih memberkahkan badan, lebih menguatkan badan, ya, dibandingkan kalau kita dengan cara meminta-minta atau dengan cara yang zalim atau berdusta atau mengambil hak orang lain, kan itu ya. Lah Daud mengajarkan bahwa sebaik-baik makanan itu adalah makanan hasil jerih payah keringatnya. Lalu apa kerja Daud? Daud ini diberikan mukjizat, tangannya mampu melipat-lipat besi dijadikan baju perang. Dan dialah Nabi yang pertama, bahkan manusia yang pertama membuat baju perang. Daud itulah manusia yang pertama membuat baju perang, itu Nabi Daud. Jadi tanpa kemudian harus kemudian dimasukkan ke api, dikual-kual, enggak, langsung seolah-olah tangannya itu sudah mengandung api gitu ya. Ambil besi, dikual-kual, jadilah helm, jadilah baju, jadilah celana gitu ya. Kemudian dijual. Itulah pekerjaannya Nabi Daud. Ya, dia membuat baju perang, dia jual. Dari hasil jual itulah kemudian dia makan, dia dan keluarganya. Makanya Nabi mencontohkan, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi, sesungguhnya yang paling baik yang dimakan seseorang itu adalah memakan hasil jerih payahnya. Wa inna Nabi Allah Daud kana ya'kulu min kasbiyadi, karena Nabi Daud dia memakan sesuatu dari jerih payah dia sendiri. Walaupun dia raja, dia tidak mengambil apapun dari kerajaannya. Itulah hebatnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam dikenal sebagai raja yang sangat adil sekali, hakim yang sangat adil, keputusannya selalu tepat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa shaddadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab, dan kami kuatkan kerajaan Daud dan kami berikan hikmah, maksudnya kenabian kepada Daud, dan dia diberikan keadilan saat memberikan putusan dalam sebuah mahkamah. Ya. Jadi Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam diberikan sebuah keadilan dalam memutuskan sebuah mahkamah itu, karena saking adilnya luar biasa Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam itu. Jadi setiap masalah itu bisa terurai, ya. Dan inilah yang dikehendaki Bani Israel selama ini gitu ya. Gak ada lagi Bani Israel yang membangkang, itu tidak ada ceritanya. Kalau nabi-nabi yang dulu, Nabi Musa saja dibangkang sama Bani Israel kan. Ketika ada pembunuhan, datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, ada nih orang kaya mati katanya, coba berdoa kepada Allah, kira-kira siapa pembunuhnya? Maka Musa berdoa. Besoknya Musa mengatakan, kalau begitu sembelilah sapi betina. Musa, kami tanya siapa pembunuhnya, kami bukan disuruh nyembeli sapi. Apa hubungannya beli sapi dengan pembunuhan katanya? Kamu hendak istiza, mengolok-olok kami. Kata Musa, a'udzubillahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah kalau ini dari kejahilan saya. Ini perintah Allah, sudah lakukan saja. Tuh kan ya. Jadi sebelum-sebelumnya Bani Israel itu suka nentang sama nabinya, tapi sama Daud tidak tentang, tidak berani, karena keputusannya sangat adil sekali, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya, pernah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam tergesa-gesa dalam menghukumi sebuah perkara. Seadil apapun seorang hakim, kalau tergesa-gesa menghukuminya pasti akan kepeleset. Sehebat apapun seorang hakim, ketika memutuskan sebuah perkara, kalau tergesa-gesa pasti ada salahnya. Lah itu terjadi kepada Nabi Allah Daud, dan itu disebutkan di dalam surah Shad ayat 21 dan seterusnya. Allah mengatakan, hal ataka naba'ul khasmi ittasawarul mihrab. Karena begini ikhwan, Nabi Daud itu disiplin orangnya. Jadi satu hari tidak boleh diganggu, untuk ibadah saja, nggak boleh ada yang ganggu, ya. Kemudian satu hari berikutnya menerima aduan dari rakyatnya, siapa yang ada masalah datang, ya. Kemudian satu hari berikutnya khusus melihat rakyatnya, apa kebutuhan mereka, apa hajat mereka. Jadi dibagi-bagi itu harinya sama Daud tuh, ya. Kalau giliran satu hari untuk beribadah, jangan coba-coba ganggu, nggak akan dilayan. Itu maksudnya ya. Jadi ada hari khusus untuk qadha
Ada hari khusus untuk melihat rakyatnya kebutuhan apa mereka, gitu ya. Ada satu hari untuk ibadah. Ketika untuk ibadah, walaupun ada masalah apapun, nggak akan dilayan sama Daud. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pelajaran kepada Nabi Allah Daud, jangan seperti itu. Kalau ada hal-hal yang mendesak, walaupun hari yang sudah ketentukan untuk ibadah itu, tetaplah kalau ini mendesak harus diberikan hukuman, ya tetap diputuskan gitu. Jangan dibuat hari-hari seperti itu. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala diutus dua malaikat seolah-olah punya case. Di hari ketika Daud sedang ibadah, kan itu Daud tidak bisa kalau sedang ibadah, tidak bisa ganggu tuh. Makanya kemudian bentengnya itu ditutup, dipagar, semua digembok, nggak boleh ada yang masuk. Masalahnya ini bukan orang, malaikat, ya. Diloncati pagarnya malaikat. Mau setinggi apa malaikat, tetap loncat malaikat, kan itu ya. Kalau orang mungkin nggak bisa. Malaikat ini menjelma manusia. Maka Allah mengatakan, wa hal ataka naba'ul khasmi ittasawarul mihrab. Dan apakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad berita orang-orang yang berselisih ketika mereka meloncat dinding mihrab Nabi Daud. Dinding itu tinggi, tidak bisa diloncat. Ya, karena ini malaikat kan itu ya, menjelma manusia, maka diloncat gitu. Iddakhalu ala Daud fa fazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tushdid wahdina ila sirat ila sawa'i sirat. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut. Daud terkejut nih. Gimana gak terkejut? Siapa yang bisa manjat dinding? Nggak ada sejarahnya orang bisa manjat dinding. Apalagi berani-berani datang ke seorang raja, langsung maju ke mihrabnya lagi, tempat ibadahnya, kan kurang ajar tuh. Siapa berani-berani ini kan itu? Kok bisa manjat langsung masuk ke tempat ibadahnya? Padahal tempat ibadah itu tidak boleh satu pun orang masuk. Ya. Kemudian Allah katakan, ketika mereka masuk menemui Daud lalu terkejut karena kedatangan mereka, mereka berkata, jangan takut wahai Daud, ya, kami berdua sedang berselisih, tolong hukumi kami dengan adil. Kami sedang berselisih sebagian dari kami karena berbuat dolim kepada yang lainnya, maka berilah putusan di antara kami seadil-adilnya dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Daud pun akhirnya, ya kalau sudah di depan tidak mungkin diusir. Ya, kalau sudah, apalah mau kalian? Apa kesnya? Maka yang satu mengatakan, inna hadza akhi, sesungguhnya ini saudaraku. Lahu tis'un wa tis'una na'jatan waliya na'jatun wahidatun faqala aqfilniha wa azzini fil khitab. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkan kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Jadi begini ceritanya. Orang ini mengatakan kepada Nabi Daud, ya, ini saudaraku ini kambingnya banyak, 99 kambing. Aku punya satu kambing. Tiba-tiba dia ngomong, itu kambingku, katanya. Serahkan kambingmu. Jadi orang ini mengatakan, aku cuma satu. Habis itu diminta pula, katanya. Kau diminta, aku udah punya kambing lah. Akhirnya berdebatlah dua orang ini. Rupanya yang pemilik 99 kambing itu lebih jago ngomongnya, lebih fasih ngomongnya, lebih berkelit-kelit. Kalahlah yang satu ini. Terpaksalah satu kambing diserahkan ke 99, jadilah genap 100. Kalah dia. Ya, begitulah kesalahan Nabi Daud apa? Kesalahan Nabi Daud, dia tidak bertanya alasan ke orang yang punya 99. Dia hanya mendengarkan dari satu orang ini saja. Setelah mendengarkan, kemudian lihat perdebatan keduanya, kemudian kata Nabi Daud, oh kalau begitu ini kambing yang satu milik dia. Itulah kesalahan Nabi Daud di sini. Ya kan, karena tergesa-gesa masalahnya kan. Sehebat apapun hakim kalau tergesa-gesa masalah. Makanya kenapa Rasul mengatakan la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim memutuskan sementara dia sedang marah. Pamannya lagi musuhan dengan istrinya di rumah. Berangkat dia ke pengadilan, lagi emosi dengan istrinya, tidak boleh jadi hakim tuh.
Dia harus selesaikan dulu masalahnya supaya tenang dulu, baru kemudian dia berpikir, baru kemudian putuskan masalah, kan itu. Ya. Jangankan lagi sewot dengan orang, lagi nahan berak, nahan kencing, nggak boleh itu memutuskan itu. Dia lagi ngempet gitu kan, cepat lagi putuskan, ya nggak bisa berak dulu. Lagi stres otaknya, nggak boleh. Ya. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu hakim nggak boleh memutuskan. Nah, apalagi dalam kondisi tergesa-gesa nggak bisa. Sehebat apapun hakim, kalau tergesa-gesa mesti terpelesetnya tuh. Nabi Daud aja terpeleset di sini. Makanya sejak itulah kemudian Nabi Daud alaihi salatu wassalam menyesal. Ya, apa lanjut ayatnya? Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi wa inna katsiran minal khulata la yabki ba'dukum ala ba'din illa alladhina amanu wa amilus solihat wa qalilum ma hum wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikit mereka yang begitu. Nabi Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia pun memohon ampunan kepada Tuhannya, bersungkur sujud dan bertobat. Setelah Daud tahu dia salah, maka dia istighfar, menangis sepanjang hari. Sejak itulah dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, dia tidak pernah meninggalkan puasa. Satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari, sampai dia meninggal dengan kasus ini. Ya, dengan kesalahan dia memberikan. Jadi disebutkan suatu ketika tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih. Jadi Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika habis diciptakan, itu kan diusap punggungnya, keluar ruh-ruhnya, ruh anak turunannya, sebelah kanan dan kiri. Sebelah kanan ditakdirkan menjadi penduduk surga, sebelah kiri ditakdirkan menjadi penduduk neraka. Jadi tampakkanlah oleh Allah Adam keturunannya. Tiba-tiba dia takjub dengan seseorang yang memiliki cahaya di dahinya. Maka Adam mengatakan, itu siapa? Maka malaikat mengatakan, itu umatmu. Siapa namanya? Namanya Daud. Berapa usianya? Usianya 60 tahun. Kata Nabi Adam, sedikit sekali. Bagaimana kalau ku tambahkan dari usiaku, genapkan menjadi 100. Jadi Adam mengurangi usia dia yang tadinya 1000 tahun menjadi 960 tahun, karena 40-nya diberikan kepada Daud. Gitu ya. Jadi suatu ketika usia Adam sudah 960 tahun, malaikat maut datang dan mengatakan, ya Nabi Allah Adam, Allah mengutus aku untuk mencabut nyawamu. Kata Nabi Adam, kan belum waktunya, Allah kasih 1000 tahun. Kemudian malaikat mengingatkan, lah dulu kau kan sudah ngomong yang 40 diberikan kepada Daud. Kata Adam, enggak, saya enggak ngasih. Lupa Adam. Ya. Sejak itulah turunannya disebut insan. Insan itu artinya lupa. Jadi kalau antum lupa wajar, karena Nabi Adam itu juga lupa. Ya. Sejak itulah manusia disebut insan. Lupa ngantar istri ke pasar, antum pergi. Kan itu. Istrinya pun, bang kemana? Oh lupa saya. Jangan marah ya, saya kan turunan Adam. Itu. Jadi disitulah Adam lupa. Artinya di sini Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW menjelaskan bahwa usia Nabi Daud 100 tahun. Awalnya 60 ditambah 40 dari usia Adam. Ketika sudah 100 tahun, Nabi Daud itu orang yang paling cemburu dengan istrinya. Tidak boleh ada orang yang masuk sembarang ke rumahnya. Habislah dia. Dia paling cemburu dengan istrinya. Tiba-tiba kemudian datang laki-laki, entah dari mana masuknya, sudah tahu masuk di dalam rumah itu, di ruang tengah lagi. Dari mana masuknya orang laki-laki ini? Sampai ketakutan istrinya mengatakan, siapa kamu? Pergi kamu. Nanti kalau suamiku tahu kau di sini, habislah aku, katanya. Pergi kamu dari sini. Rupanya kabar ini sampai kepada Nabi Daud. Langsung pulang dia. Ketika di depannya ada laki-laki, siapa kamu? Kata laki-laki ini, aku orang yang tidak pernah takut sama siapapun. Aku orang yang tidak pernah takut sama raja. Aku tidak pernah takut sama siapapun, tidak takut. Cerdas Nabi Daud.
idzan anta malakul maut. Kalau gitu kau malaikat maut katanya. Langsung tahu. Kalau begitu kau malaikat maut katanya. Marhaban ya malakal maut. Langsung disambut, marhaban ya malakal maut. Selamat datang wahai malakul maut katanya. Subhanallah. Ya. Sejak itulah karena usianya sudah 100 tahun, maka malaikat maut pun mencabut Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Ya kalau sudah mati ya selesai cerita. Kan gitu. Apalagi mau diceritakan sudah mati orangnya. Ya insyaallah kita sambung ke nabi berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.